Ya Puan, gimana? Galaunya kemarin itu pemainnya PSM. Aduh, nggak bisa kita berkata apa-apa. Iya deh. Tapi nanti Bung Ical yang akan membahas lebih detail terkait seri yang kedua sekaligus PSM memperpanjang rekor tidak terkalahkan selama 7 kali pertandingan Iya tahu. di Liga 1. Ya lumayan lah. Sebelum pramusim, sebelum tengah musim ya belum pernah terkalahkan. Yes. Tapi kita akan bahas besok ini Puan terkait pertama di politik dulu. Jadi pemerintah sudah menandatangani perubahan KUA PPAS atau kebijakan umum sementara platform anggaran sementara untuk perubahan tahun 2022. Iya. Jadi pemerintah sudah membahas secara garis besar dan intinya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan membagi 200 miliar anggaran ke kabupaten kota. Banyak nih. Ini banyak sekali nih, 200 miliar anggarannya, dan ini sudah ditandatangani oleh pemerintah provinsi dan DPRD. Besok dibaca apa-apa saja skema-skema anggaran yang diatur. Kemudian pendapatannya juga diatur sekitar 5 triliun pendapatan. Banyak banget. Gimana caranya pemerintah untuk mewujudkan itu, silakan baca di halaman 2 politik. Nah, selanjutnya di halaman 2 juga Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo terpilih sebagai Ketua IKA Unhas Makassar. Iya tahu. Jadi pemilihannya itu dilakukan di Pulau Samalona, dan Rudianto Lalo ini, kakak Rudi, terpilih secara aklamasi. Sabar. Nah, jadi bagi Anda yang bermukim di Makassar ya mau jadi alumni, silahkan mendaftar di Kak Rudi nanti. Iya, daftar kan. Mau mendaftar sebagai pengurus dan itu diserahkan langsung patakannya oleh oleh ketua umum didampingi ketua IKA Sulsel. Ketua umumnya itu kan Pak Andi Amran. Iya. Ketua IKA Sulselnya itu wali kota Makassar Pak Dani Pomanto. Jadi diserahkan langsung. Jadi ini juga menjadi sinyal bahwa akan seru nanti di 2024. Iya. Karena IKA ini juga salah satu jejaring untuk menentukan posisi biasanya. Yes. Dan silahkan baca besok di halaman 2 politik. Kemudian ada juga naiknya performance PSM ini ternyata menyita juga perhatian para tokoh-tokoh daerah. Nah, legislator dari Palopo ini mengajak PSM untuk berkunjung beberapa kali pertandingan di Stadion Palopo. Nah, mereka juga menganggap bahwa PSM sekarang ini bukan hanya milik Makassar, Iya tahu. sudah menjadi milik Sulsel. Nah, ini kan juga beberapa hari belakangan banyak tokoh-tokoh Sulsel yang mengajak PSM untuk bermain di daerah, seperti di Pangkep. Kemudian Bupati Bone juga sudah menyampaikan langsung ajakannya. Nah, apakah ini terkait politik? Kita tunggu nanti. Kemudian kita masuk ke Lipsus. Besok Lipsus kita turun dengan sudah berapa kali sih sebenarnya pemerintah menaikkan BBM? Iya. Nah, ternyata kalau kita buka datanya sejak Presiden Soekarno, pemerintah itu sudah menaikkan 54 kali BBM. Bayangkan Puan, dari 0,2 rupiah, berapa sen itu dulu, sekarang sudah di angka kan premium sudah dihapus. Iya. Pertalite sudah di angka 10.000 rupiah.
ngerinya itu kenaikan inflasi per liternya. Bayangkan dari 0,2 rupiah eranya Pak Presiden Soekarno, sekarang di Presiden Jokowi, Presiden ke-7 sudah 10.000. Jadi yang dilihat itu adalah angka inflasinya, tidak sampai 1 rupiah sekarang sudah 10.000. Iya. Artinya kenaikan inflasi di Indonesia ini sangat tajam. Iya. Bahkan kan kita diterpa banyak krisis, Iya. mulai dari yang paling tajam kenaikannya itu ketika habis krisis moneter tahun 97, dari 600 rupiah naik ke 2.000 kayaknya waktu itu. Nah, besok baca aja datanya di halaman 3 Lipsus. Yes. Kita lengkap datanya dari 7 presiden dan itu sudah lengkap. Kenaikan paling banyak memang itu di eranya Soeharto, 20 kali kenaikan. Eranya Ibu Mega itu 13 kali. Eranya SBY itu 10, meskipun SBY yang paling lumayan sih. Kenaikannya itu hanya 4 kali. Selebihnya itu penurunan 3 kali. Jokowi? Dan memang di era SBY itu subsidi paling besar-besaran untuk energi. Karena kita bicara ya, alasan pemerintah dulu kenapa membuat subsidi besar-besaran itu karena kenaikan harga. Iya. Jadi ketika subsidi tidak disubsidi nih BBM, maka kenaikan harga akan sangat tajam. Betul. Bahasa ekonominya inflasi lah. Inflasi tidak akan terbendung. Bahkan ada prediksi dari Ketua Kadin, setelah kenaikan BBM ini inflasi itu akan ada di angka 7%. Nah, ini ngeri karena angka inflasinya di atas pertumbuhan rata-rata ekonomi kita yang masih di angka 5%. Nah, itu artinya akan ada beban yang lebih besar ya. Lebih besar dari apa namanya dari masyarakat. Misal ya, kalau misalnya kenaikan 7%, kita ngopi di angka misalnya harga dasar ngopinya itu kopi lah, harga dasarnya 10.000 ya dikali 7%, berapa kira-kira kenaikannya? Itu baru harga dasar, belum cari keuntungannya. Bisa naik, misalnya harga kopi 10.000 bisa naik sekitar 13.000 atau bahkan 14.000. Nah, itu sudah ngeri. Itu hanya kopi, belum di lain-lain. Iya. Di harga sayur mayur, sembako dan lain-lain. Nah, meskipun pemerintah akan menurunkan BLT, tapi kan BLT tidak merata pasti, hanya untuk orang-orang tertentu. Iya. Nah, kita tunggu saja nanti bagaimana sih kenaikan BLT-nya. Nah, kemudian ada juga komentar dari bahkan legislator PDIP menganggap kenaikan BBM ini akan membuat masyarakat ekonomi lemah terbebani. Jadi bukan cuman partai pemerintah juga yang mendukung pemerintah menolak sebenarnya kenaikan BBM, tapi entahlah kenapa eksekutif menolak itu. Tapi kita tunggu saja apa aksi-aksi selanjutnya. Kemudian di bisnis kita turun dengan ada pasti apa namanya promo-promo terbaru Forma, kemudian ada juga Indomaret. Indomaret sih tadi masih promo, kita tidak tahu nanti ke depannya ya. Tapi ada juga dari Menteri BUMN menyampaikan bahwa BBM ini aman untuk 18 hari ke depan. Iya. Pori manua. Iya, ini Balas ini manua masyarakat. 18 hari ke depan aman, tapi kita tidak tahu ya apa yang terjadi karena kan biasanya, jadi memang harusnya sih setelah kenaikan ini kepolisian melakukan operasi besar-besaran, karena biasanya sih kalau kita lihat yang lalu-lalu ya ada penimbunan. Nah, ini yang mesti di apa namanya diwaspadai. Kemudian tadi ditutup. Kemudian ini juga efeknya kita tidak tahu apakah ini efek langsung atau tidak. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM, harga emas juga naik. Nah, Anda baca besok lah di bisnis.
Oke, itu saja dari kami. Wah. Oke deh, Terima Kakak kasih. Cim. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.